Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Ramada Putri dengan NPM 2421010062. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 4 yang berjudul aksiologi. Jadi aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu atau studi mengenai. Selain itu, nilai juga berasal dari bahasa Latin, yaitu valere yang berarti berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku atau kuat, yang bermakna kualitas suatu hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan, bermanfaat, atau menjadi objek penting. Jadi, bagaimana sih peran aksiologi dalam membentuk pandangan etis dan nilai dalam kehidupan sosial? Nah, aksiologi ini berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar yang membentuk pandangan etis individu maupun masyarakat. Nah, dalam kehidupan sosial, aksiologi ini berperan penting dalam penetapan norma-norma sosial yang mengatur perilaku manusia. Pandangan etis yang terbentuk dari aksiologi akan menentukan bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, hubungan aksiologi dengan epistemologi yaitu adalah dua cabang filsafat yang saling terkait dalam teori pengetahuan. Nah, epistemologi ini mempelajari asal-usul, struktur, dan batasan pengetahuan manusia, sementara aksiologi ini berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Hubungan antara keduanya ini terlihat pada aspek nilai dalam pengetahuan itu sendiri. Nah, penerapan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari itu dapat juga seperti dalam kehidupan pribadi, seseorang itu dapat bertanggung jawab atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dalam hubungan keluarga tuh, seseorang dapat menerapkan nilai rasa kasih sayang dan saling menghormati yang dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, aliran atau pendekatan dalam studi aksiologi itu berkembang dalam berbagai aliran, yaitu yang pertama aksiologi moral, dan yang kedua aksiologi estetika, yang ketiga pragmatisme, yang keempat konsekuensi aliasme dan deontologi, dan yang terakhir eudaimonisme. Nah, peran aksiologi dalam pembentukan moralitas individu dan masyarakat, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Pada tingkat individu, aksiologi memberikan dasar bagi pembentukan karakter dan sifat moral. Nilai-nilai yang diterima oleh individu akan membentuk pandangan hidup dan membimbing tindakan-tindakannya sesuai dengan norma sosial dan moral. Jadi, kesimpulan dari yang barusan saya sampaikan adalah aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai sangat penting dalam membentuk pandangan etis dan moralitas individu serta masyarakat. Aksiologi ini menentukan nilai-nilai baik, buruk, dan menjadi dasar bagi norma. Jadi, nilai sosial yang mengatur interaksi manusia hubungannya dengan epistemologi terlihat dalam penilaian terhadap pengetahuan. Tidak hanya berdasarkan kebenaran, tetapi juga manfaatnya untuk kebaikan bersama. Penerapan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam sikap dan tindakan yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dan integritas. Selain itu, nilai aliran-aliran dalam aksiologi memberikan beragam perspektif untuk memahami nilai dalam kehidupan. Secara keseluruhan, aksiologi berperan penting dalam membentuk moralitas dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.